Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal, masa depan kami ditanggung sama Tuhan. Karena kami menyembah sumber atas segala sumber, Tuhan yang hidup. Bahkan Alkitab mengatakan firman-Mu itu yang menopang hidup kami. Kami percaya kembali hari ini kami dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan dinasehati oleh Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran bahwa tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 kita buka sama-sama. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat tentang kemahadiran Tuhan. Dan kemahadiran Tuhan itu dinyatakan di dalam satu ayat ini yang sangat indah adalah ayat ini mengatakan bahwa Tuhan ada di depan saya, Tuhan ada bersama dengan saya. The omnipresence of God. Dikatakan sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Dia akan berjalan di depanmu, itu berarti Tuhan mendahului kita. Kemudian dikatakan Dia sendiri akan menyertai engkau, berarti Dia ada berjalan bersama dengan saya hari ini. Dengan kata lain, Tuhan berjalan bersama saya sekarang, Tuhan mendahului saya di hari esok saya. Besok adalah hari yang baru, kita punya rencana, kita punya apapun yang ada di dalam benak pikiran kita, tetapi kita belum ada di sana. Kita bahkan nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi Tuhan sudah di sana menyiapkan yang terindah bagi kita. Itu sebabnya penyertaan Tuhan, itu yang kita belajar sepanjang hari ini, itu tidak pernah gagal, dan penyertaan Tuhan itu adalah momen yang paling indah, di mana anak-anak Tuhan akhirnya bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam kebenaran, berubah karakternya, bahkan karakternya menjadi karakter tahan uji, itu terjadinya di situ. Nah, yang perlu kita pahami adalah ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang yang sadar bahwa tangannya dipegang sama Tuhan dan tidak pernah sedetik pun dilepaskan. Itu pengikut Yesus. Itu orang yang sadar tentang hal itu. Orang agamawi yang terjebak di dalam ranah agama, dia akan selalu berpikir dengan usaha saya, dengan doa saya, dengan upaya-upaya ritual-ritual saya berharap Tuhan akan jawab doa saya. Itu sebabnya orang agamawi akan kejar jawaban doa. Dan dia tidak pernah paham bahwa selagi menunggu jawaban doa, justru itu momen yang paling indah. Gak pernah bertumbuh akhirnya. Di dalam penyertaan Tuhan, selagi menunggu jawaban doa, hal besar terjadi di situ. Dan kalau kita komplain sama Tuhan, ada kemungkinan besar kita gak pernah menikmati penyertaan Tuhan. Dan kita gak paham penyertaan Tuhan itu apa. Itu sebabnya yang namanya firman kebenaran, ketika tiap hari itu menjadi makanan bagi kehidupan kita, merdeka kita. Karena itu adalah makanan yang paling sehat buat jiwa sama roh kita. Akhirnya jiwa sama roh kita gak ngerti-ngerti kebenaran, bahkan kebenaran jadi kebodohan, Paulus katakan di Korintus. Ketika hal-hal seperti begini, kita gak pernah pahami karena kita gak pernah mengejar isi hati Tuhan, kita akhirnya gak ngerti prinsipnya, kita gak ngerti kebenaran firman, karena kita gak makan makanan rohani. Bapak Ibu gak perlu sekolah-sekolah Alkitab kalau ingin memahami Tuhan. Bapak Ibu perlu hanya setiap hari intim sama Dia. Dan jangan lalai dalam membaca, mendengar, merenungkan firman, itu aja. Itu makanan yang paling hebat buat roh dan jiwamu. Bayangin kalau tubuh kita nggak makan sehari, lemes pasti, kecuali kita udah niat puasa. Kita lupa makan atau kita lalai atau kita telat makan aja, bisa terjadi apa? Mahnya terganggu lah, bisa pening lah, bisa pusing lah, bisa ada yang nggak enak lah. Oh ya saya lupa makan, kita nyari makan langsung. Dan kalau kita makan pun, kita juga harus tahu makanan yang sehat buat tubuh saya apa. Kalau kita nggak jaga makanan yang masuk juga, akhirnya jadi bahaya. Roh sama jiwa juga begitu. Makanya dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 7-8, Lot itu orang yang benar, tetapi karena dia tidak menjaga pintu gerbang hati, melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat di tengah-tengah dunia, jiwanya yang benar tersiksa. Orang benar jiwanya bisa tersiksa, oh sangat mudah. Kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati, sangat mudah. Dari 5 panca indera yang kita punya, mata sama telinga itu adalah pintu gerbang hati. Itu nggak dijaga, udah kelar udah.
Makanya orang Kristen banyak yang kecewa sama Tuhan lah, banyak yang akhirnya mempertanyakan Tuhan lah. Nanya sama Tuhan itu sama mempertanyakan Tuhan dua hal yang berbeda loh. Nanya sama Tuhan, kapan ya Tuhan, ini gimana ya caranya Tuhan, Tuhan gimana sih taunya Tuhan, itu gak apa-apa. Tapi akhirnya kalau kita akhirnya frustasi sendiri, kita mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan tuh gini, Tuhan ada gak sih? Tuhan sertai saya gak sih? Tuhan tinggalin saya nih, jangan-jangan Tuhan gak dengar doa saya. Itu mempertanyakan Tuhan. Dan hal-hal ini terjadi karena gak dikasih makanan yang benar. Jadi ketika orang Indonesia yang sudah dinyatakan dalam 2 tahun terakhir ini adalah negara yang nomor 1 di dunia, menempati peringkat pertama di dunia, bukan olimpiade, jangan bangga. Orang nomor 1 di dunia di depan sosmed 5 jam per hari. Itu 2 tahun lalu. Tahun lalu 7 jam per hari, tetap nomor 1. Itu sebuah ranking yang gak perlu dibanggakan. Kecuali jemaat GSJS, beda, ini muka-muka firman di sini ya. Itu yang terjadi di negara kita. Jadi orang yang menyerap informasi, ngasih makan buat jiwanya, akhirnya rohnya juga terganggu. Lama-lama yang jangan salahin Tuhan. Terus jangan juga berpikir begini, percuma lah Pak firman yang saya baca kemarin-kemarin juga saya lupa. Firman yang kita baca itu adalah firman yang hidup bukan tulisan mati. Saya kalau nanya sama diri saya sendiri atau tanya sama saudara, 2 hari lalu makan apa, pasti juga lupa kan? Kalau kemarin mungkin masih ingat, 2 hari lalu pasti kita mikir dulu, aku di mana ya 2 hari lalu makan apa ya, pasti lupa juga. Tenang aja, firman yang kita baca mungkin kita lupa, itu ke download ke dalam hati dan pikiran kita sebenarnya. Dan nanti ketika ada masa di mana kita butuh firman itu tugasnya Roh Kudus akan membawa ke permukaan. Karena firmannya hidup, firmannya udah ke download dalam hidup kita. Firman itu manunggal sama kita. Itu yang terjadi, jangan lalai yang namanya baca, dengar firman. Itu menjadi komitmen saya. 5 tahun yang lalu saya bilang sama istri saya disuruh Tuhan tulis renungan harian. Gak mudah tulis renungan harian, nulis loh tiap hari. Saya harus posting tiap hari. Terus jemaat tanya gini tahun lalu, Pak saya gak suka baca, buatin videonya. Oke, saya buatin videonya. Saya bilang sama tim saya, kita buat loh videonya renungan harian. Kalau udah buat upload sehari udah gak bisa stop. Tiap hari di-upload. Ada renungan singkat di YouTube channel saya di Billy Lantang Official kalau nggak punya renungan harian. Itu tinggal buka di situ. Setiap hari, setiap pagi itu ada renungan 5-7 menit. Dengerin firman, doa sama-sama, tinggal mulai harinya. Tahun lalu lagi jemaat bilang gini, Pak dibukuin dong Pak. Saya bukukan tahun lalu. Kalau lagi cari stok terakhir katanya ya di Immanuel Pregolan sini tinggal 20 kalau nggak salah. Udah habis sudah bawa bukunya. Tapi nanti akhir bulan akan keluar edisi yang barunya, keluar cetakan yang berikutnya. Udah saya buatin bukunya dan nggak mudah, buat buku tuh 1 tahun. Buat buku tuh banyak meticulous details, banyak hal-hal detail-detail yang harus dilakukan. Dari pemilihan cover, kertasnya yang book paper supaya kalau dibaca, kalau ada cahaya lampu tuh nggak mantul di mata. Terus penulisan fontnya juga, warnanya, itu nggak mudah. Dan saya udah komitmen, saya udah bilang gini sama tim saya, tahun depan kita akan keluarin bukunya. Dan setiap renungan harian ada 365 renungan harian itu ada barcode-nya di bawah. Jadi supaya kita bisa scan, sembari kita baca, kita bisa nonton videonya di HP kita. Nanti itu menjadi renungan pertama yang ada videonya. Dan itu kita sedang buat, tahun depan kita akan keluarin. Saya akan kasih sebanyak-banyaknya. Karena seolah-olah sepertinya kan saya chefnya nih, yang nyiapin makanannya. Jemaat tinggal konsumsi aja, tinggal baca dan bisa dijadikan pembelajaran. Ada teman saya bilang gini, Bill aku ambil ya buat bahan-bahan khotbah, ambil gak apa-apa. Itu aku sediakan buat jemaat kok. Mau dijadikan bahan renungan di kelompok sel, terserah. Dan saya komit. Hari-hari seperti begini gak mudah loh. Ini hari khotbah 5 kali, ini terakhir. Renungan harian yang buat besok saya udah buat dari kemarin. Karena nanti sampai kamar capek saya udah. Saya udah buat dari kemarin dan pernah saya habis khotbah segitu banyak di Jakarta, saya sampai di tempat tidur harus nulis sampai buat besok, ketiduran saya. Istri saya bangunin, Bill bangun. Kamu duduk aja di sana, jangan di tempat tidur, kamu nanti ketiduran. Karena udah harus diupload sebelum pagi hari. Gak bisa buatnya besok pagi, dimarahin orang saya udah. Mana pak renungannya? Saya akan komit sampai selama-lamanya.
Karena bagi saya cuma nggak mau sekedar hanya ngomong tentang firman-firman. Saya menyadari betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa firman itu dikatakan di Alkitab menopang hidupnya manusia. Saya kalau nggak ada firman, udah kelar saya di rumah sakit waktu kena kanker. Habis harapan saya udah. Cuman karena firman saya semangat. Karena firman iman saya diteguhkan. Itu semuanya kenapa? Firman. Nah itu sebabnya ketika kita makan makanan rohani, jangan sampai kita makan makanan yang salah juga. Di dalam tubuh kita kan juga gitu. Kita kalau makan sesuatu di dalam kehidupan kita, kalau salah makan juga bahaya. Ya, jangan makan gorengan tiap hari, bahaya. Ya, nah gorengan itu kan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang terlihat tuh apa? Ayam goreng kelihatan, ikan goreng kelihatan, tahu goreng kelihatan, tempe goreng kelihatan. Ada satu gorengan yang nggak kelihatan, apa? Donat. Itu roti goreng, cuman dia nggak kelihatan karena dia dikemas dalam bentuk yang sangat indah, dikasih warna-warna, betul? Betul. Amin, amin, saya amin duluan ya. Saya ini bergumul sama donat juga, tapi saya harus hati-hati toh. Donat bagi saya yang paling enak namanya triple coklat keluaran Dunkin Donat. Karena saya suka coklat, dia rotinya coklat, atasnya coklat, dalamnya Nutella. Dan setiap kali dia itu, saya lewatin dia, itu mengganggu iman saya. Jadi saya kalau pulang ke Jakarta, lagi masuk ke Juanda, saya harus hati-hati. Kalau habis di Terminal 1, kalau habis cek barang, kita kan masuk kan ada pilihan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung maskapai apa kita terbang, betul? Kalau saya naik Batik atau Lion Air, saya belok kanan, aman. Tapi kalau saya naik Garuda, Citylink atau Pelita, saya belok kiri, itu bahaya. Kenapa? Ada Dunkin di situ. Jadi kalau saya menuju gate saya tahu ada Dunkin, saya mulai bahasa roh. Saya mulai bilang, Tuhan pimpin aku Tuhan, lepaskan aku dari cobaan-cobaan yang berat Tuhan. Saya lewat, saya tahu dia di sebelah kiri, dia mulai manggil-manggil saya. Bill, don't you miss me? I miss you, you know. Dalam hati saya juga ngomong sama dia, I miss you too. Kesini bentar lah Bill, lihat-lihatan bentar aja. Enggak, saya bilang gitu. Saya harus ke gate, Bill bentar aja. Ini kan masih first flight. Saya ini baru keluar dari oven loh Bill, masih panas. Kalau kamu gigit coklatnya meleleh di mulut. Gangguan cobaan mulai datang. Terus dalam hati saya ngomong sama dia, saya bilang ini, lihat-lihatan aja ya. Iya bentar aja, salahnya saya noleh. Karena saya noleh, saya datengin dia. Saya lihat-lihat dan nama dia. How are you Bill? I'm good. Do I look good? Of course you look good. Terus saya lihat kepulan asap. Saya tanya sama mbaknya, baru selesai dari oven. Iya Pak, baru diantar, baru selesai, baru matang dari oven. Wow. Dari yang mulainya cuma lihat-lihatan, lama-lama gak tahan. Mbak dua. Di belakang mbaknya ada mesin kopi, sekalian mbak double espresso. Saya kasih tahu cara makannya ya. Gigit triple coklat, Nutella akan meleleh di mulutmu. Tunggu bentar, hajar sama kopi pahit. Luar biasa. Itu di momen-momen seperti begitu, ketika ada yang telepon, gak mungkin saya angkat. Kecuali tiba-tiba di telepon tulisannya Sekretariat GSJ Surabaya, baru saya angkat. Itu pasti mananya jadwal. Itu dahsyat banget. Nah, saya kan gak bisa makan gituan tiap hari. Kelarlah. Saya khotbah-khotbah kayak begini. Tiba-tiba ada jemaat ngasih. Pak Billy katanya suka Dunkin nanti Pak saya bawa. Tadi juga ada yang bawain. Tapi ini masih mending. Yang bulan lalu dibawain 2 box. Pak ini triple coklat, Bapak katanya suka tadi di khotbah. Iya Bu, tapi kalau saya makan semuanya cepat ketemu Yesus nanti Bu. Repot juga Bu. Ya ampun Ibu. Saya gak bisa makan semuanya lah Bu. Kasihanlah saya. Jadi apa yang kita makan menentukan tubuh kita toh? Ayo. Jadi apa yang kita makan buat roh sama jiwa menentukan kondisi roh sama jiwa kita. Makanya ketika ada penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa, tenang. Karena dia adalah sumber atas segala sumber. Amin. Dia sudah mendahului kita, itu namanya. Ya. Coba lihat ayat berikut ini. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan katakan begini, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Seorang mendahului mereka.
Namanya siapa? Yusuf, yang dijual menjadi budak. Dia mendahului mereka. Mereka tuh siapa? Mereka tuh adalah keluarganya yang cikal bakal jadi bangsa Israel. Yusuf itu adalah orang yang sudah ditentukan sama Tuhan, ditetapkan sama Tuhan. Satu hari dia akan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tapi kan dia nggak pernah tahu bahwa perjalanan hidupnya dia itu akan mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidupnya. Bayangin kalau Tuhan udah kasih tahu masa depan kita makanya orang tuh ngejar-ngejar janji Tuhan, gak pernah ngejar penyertaannya. Makanya di tengah-tengah penyertaan, di tengah-tengah proses banyak yang gugur. Coba Tuhan kasih tahu gini, kamu sudah ditetapkan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, tapi kamu akan dibuang ke sumur. Kakak-kakak kamu nanti akan membenci kamu, bahkan jubahmu yang bagus itu diambil, dirobek, dicelupkan ke dalam darah hewan, dikasih sama bapakmu yang sangat kamu kasihi. Bapakmu stres karena dia mikir kamu mati diterkam binatang buas dan kamu nggak bisa punya kesempatan ngasih tahu dia. Kamu dibuang sebagai budak ke Mesir. Di situ kamu naik pangkat lah sedikit. Di situ kamu udah jaga kejujuran, integritas, kamu taat sama Tuhan, kamu difitnah sama istrinya Potifar. Kamu merasa ketidakadilan terjadi ketika kamu dijebloskan ke dalam penjara, kamu makin bingung di situ. Di situ kamu menemukan karuniamu, kamu bisa menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Dan kamu kemudian titip pesan sama mereka, guys, kalau keluar ingat aku ya. Mereka lupa sama kamu lagi 2 tahun. Baru setelah itu kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Saya pikir kalau dia udah tahu dari awal perjalanan hidupnya segitu sulitnya, dia pasti bilang gak mau. Karena firman Tuhan katakan begini, sebelum dia menjadi orang yang mendahului keluarganya, dikatakan mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firmannya sudah genap. Firmannya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Berarti apa? Ketika sudah waktunya, ketika sudah genap waktunya, Tuhan akan bawa dia keluar. Selama apapun pergumulan hidup kita, ketahuilah bahwa sebagai pengikut Kristus, tangan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Sesekali kita dibawa ke dalam lembah kekelaman, itu pun dia beserta dengan kita. Dan cuma lewat, dan kita belajar banyak hal di daerah-daerah seperti itu. Lewatin padang gurun, lewatin yang namanya terowongan gelap, lewatin lembah kekelaman, bahkan dikatakan lembah bayang-bayang maut. Di dalam peristiwa-peristiwa seperti begitu, pembelajaran terjadi karena sekolah kehidupan terjadi. Badai bahkan akan terjadi. Ketika ada badai, berarti itu ada sebuah kelas yang kita sedang masuki dan kita belajar sesuatu di situ. Jangan stop badainya. Jangan minta Tuhan stop badai. Tuhan bilang ini sama Tuhan, Tuhan biarkan aku lulus dari ini semuanya. Bawa aku ke seberang, selama melewati ini tangan Tuhan yang perkasa, aku tahu memegang tanganku. Makanya di Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Saya sedang lewat lembah bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut, betul, tapi lewatnya sama dia. Dipegangin tangannya. Dia ngasih tahu sama kita, jangan takut nak. Ada sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang sungguh indah. Namanya lehem. Lehem itu punya arti 2, roti dan perang. Makanya itu adalah kata dari kota Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Di Mazmur 23 ayat yang kelima, itu dikatakan aku menyediakan hidangan bagimu di depan lawanmu. Itu maksudnya Tuhan kasih tahu begini, di depan masalahmu kamu makan, artinya rest. Kalau orang bisa makan di depan masalah berarti dia gak stres, karena dia tahu penyertaan Tuhan yang dahsyat. Aku kasih kamu lehem, yaitu roti kamu makan, bagianku adalah lehem, aku yang berperang bagi kamu, itu maksudnya. Sungguh indah. Jadi kamu tenang aja, makan aja. Jadi waktu saya di rumah sakit, dokter udah bilang, oh gak akan bisa makan pak, bapak muntah-muntah. Kanker darah, kemo, pasti bapak gak bisa makan. Siap-siap makanan akan dimasukin lewat infus pak. Oh saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya terima kasih karunia Tuhan. Saya percaya saya terima kesembuhan, saya mau makan Tuhan. Saya gak mau makan lewat infus. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, saya gak muntah. Saya gak bisa makan makanan rumah sakit karena saya baunya gak suka. Saya bilang sama istri saya, tolong beliin ya sayang makanan dari luar aja.
Posisi kami waktu itu ada di Singapura. Jadi saya kemudian duduk dengan dokter nutrisi. Dokter nutrisi bilang begini, Bapak bisa makan? Oke, saya kasih tahu cara makannya ya Pak. Bapak boleh makan asal jangan makanan yang sudah digantung-gantung, yang sudah lebih dari 4 jam karena banyak bakteri. Pastikan ibu kalau beli makanan itu harus yang fresh. Terus diajarin makanan apa yang bisa dimakan dan makanan yang juga sehat. Kemudian dia mulai ngomong begini, dan ini yang membuat saya bersuka cita dan ini pasti membuat Bapak Ibu suka cita. Dia bilang gini, Pak, kalau ada, dia bilang, Bu, kalau ibu mau pilih makanan, ada babi sama ada sapi, pilih babi Bu. Saya mulai begini mata saya. Kenapa dok? Karena babi itu daging putih dan dia punya fat itu kolagen. Jadi kalau apple to apple, babi sama sapi, pilih babi. Karena babi lebih sehat dari sapi. Saya dalam hati gini, puji Tuhan, terima kasih Tuhan engkau baik. Saya bilang sama dokternya, dok saya sama babi dari dulu memang best friend. Hari ini kami makin best friend. Kalau bisa saya angkat dia jadi keluarga saya. Jadi saya bilang sama istri saya, mumpung saya bisa makan sayang, kamu pergi, kamu cari nasi campur, babi. Kamu cari bakmi, babi. Kamu cari pizza, babi. Kalau ada es krim babi, pilih juga sayang, ya. Pokoknya semua babi, ya. Saya makan babi, apalagi dokternya bilang gini, Pak itu yang namanya kaki babi, itu sehat penuh dengan kolagen. Saya hampir peluk dokternya. Dok, engkau membawa pewahyuan yang sangat refreshing for me. Mama saya suka buat Brenebon kaki babi. Saya langsung telepon ke rumah, Ma, itu resep Brenebon kaki babi, buat lagi Ma, itu sehat. Jadi saya akhirnya menjadi apa? Pasien pertama. Yang gak pernah muntah, dokter datang tiap hari, bisa makan, bisa. Dia kebingungan. Saya bilang gini sambil makan. Saya sambil makan ya. Itu ada fotonya. Saya makan, ada selang nancep di sini 3. Nancepnya 3. Kemo, transfusi darah, sama antibiotik. Masuk secara bersamaan di dada saya. Dengan waktu yang bersamaan saya lagi makan ayam bakar, itu ada fotonya istri saya makan sampai 2 porsi. Di situ saya nangis, saya bilang gini, Tuhan di hadapan lawanku aku bisa makan karena engkau yang berperang bagi aku. Itu lehem. Itu artinya apa? Tuhan yang menjaga, menyertai hidupmu. Itu artinya itu. Jadi penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Itu sebabnya pemeliharaan Tuhan selalu berbicara tentang apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup kita di masa depan kita untuk akhirnya kita diberkati sama apapun yang Tuhan sudah perintahkan di depan kita. 1 Raja-Raja 17 coba lihat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama coba lihat. Dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Musim kering. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa? Tuhan bilang terjadi kekeringan di sini. Saya udah perintahkan yang namanya burung gagak buat kamu. Nah loh, engkau dapat minum dari sungai itu, ayat 4. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bukan satu burung, burung-burung gagak diperintahkan sama Tuhan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Pagi dan petang, burung-burung gagak bawa roti dan daging. Pagi Burger King, sore McDonald, roti sama daging. Berarti burung-burung itu dia akan cari mungkin rumah yang ada rotinya, satu burung yang lagi cari dagingnya, secara bersamaan mereka datang, Elia makan. Musim boleh berganti, kalau Tuhan yang perintahkan, pemeliharaan Tuhan pasti sempurna. Musim berganti, dan udah pasti yang namanya sungai Kerit pasti jadi kering, kan kering. Oh gak masalah, Tuhan bilang gak masalah, musim berganti, no problem. Karena sumbernya saya. Makanya jangan kejar pipa. Yang dikejar sumbernya.
Tuhan menggunakan pipa-pipa untuk menyalurkan berkat finansial misalnya. Kalau kita ngomong berkat finansial. Bisa dari pekerjaan, bisa dari usaha, bisa dari belas kasihan orang lain. Itu pipa, jangan dikejar-kejar pipanya. Jangan dikultuskan pipanya. Kejar sumbernya. Karena pipa bisa tutup kapan aja. Sungai Kerit kering nggak? Kering lah, karena musim kering kan. Tergantung sama musimnya. Pipa tergantung sama musimnya. Bisa tutup kapan aja. Sebuah pekerjaan bisa hilang. Sebuah usaha bisa turun dan lain sebagainya. Pemeliharaan Tuhan tetap abadi selamanya. Betul musim berganti. Tapi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru, lembaran yang baru. Dan gak bisa diukur berkat Tuhan dari jumlah materi, harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Gak bisa diukur dari situ. Terlalu kerdil rohani kita. Karena kekayaan yang dia siapkan di dalam sini. Saya punya teman yang punya tempat tidur ratusan juta, ini teman-temannya saya, tidur cuma 2 jam. Tapi teman saya itu tidur, dia bilang, saya tidur di kos-kosan, tempat tidur udah kayak papan, tidur 8 jam. Berarti apa? Saya tidur di dalam damai Tuhan, yang satu lagi restless. Pemeliharaan Tuhan itu gak bisa diukur dari materi. Gak bisa diukur dari apa yang terlihat di dalam tangan. Makanya aku berikan kekayaanku kepadamu. Oh, itu dalamnya luar biasa. Kering, Sungai Kerit, udah pastilah. Tuhan bilang gini di ayat yang berikutnya, ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan perintahkan burung-burung gagak, Tuhan perintahkan seorang janda, catat ini, yang miskin untuk kasih Elia makan. Kenapa? Karena Tuhan lagi melakukan pemeliharaan atas janda itu dan juga bagi Elia. Dia bilang sama Elia, tinggal segenggam tepung dan aku akan mati. Elia bilang gini, kasih dulu sama saya. Itu sebuah pernyataan iman. Kalau kamu bilang segenggam tepung buat kamu dan anakmu, sekarang sisa yang terakhir itu berikan sama saya. Dengan kata lain, Tuhan lagi ngajarin kepada janda itu, apa yang kecil di tanganmu, bermitra sama saya jadi perkara besar. Daud, dia cuma bawa 5 batu, umban, tas kecil buat batunya sama tongkat. Diketawain sama Goliat. Tapi di dalam pikirannya dia tahu, aku bermitra sama Tuhan. Apapun yang bermitra sama Tuhan, membunuh Goliat. Bapak Ibu tahu gak kenapa dia bawa 5 batu? Di kitab Tawarikh dikatakan Goliat itu punya 4 saudara. Berarti di dalam benaknya Daud, 1 batu buat 1 raksasa. Dia siap-siap, karena dia mikir, jangan-jangan saudaranya pada keluar, saya siap dengan batunya. Jadi 1 batu buat 1 raksasa. Berarti apa? 1 batu pasti membunuh 1 raksasa. Segitu yakinnya dia, karena dia tahu hidupnya dikuasai firman. Hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Dia maju dengan apa yang kecil di tangannya, Tuhan jadikan besar. Gak usah takut. Mungkin hari ini kita cuma punya dengkul untuk berdoa. Air mata, bermitralah sama Tuhan jadi perkara besar. Jandanya dapat mujizat Tuhan, Elia dapat penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, musim boleh berganti, sumber adalah sumber yang tidak pernah tutup. Itu Tuhan kita. Sumbernya dahsyat, sumbernya luar biasa. Makanya dikatakan apa? Engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Oh, itu pelajaran yang luar biasa. Itu ada pelajaran sendiri, berbuah pada musimnya itu adalah pelajaran tersendiri, itu dahsyatnya luar biasa. Yang menumbuhkan buah kebenaran itu hanya Tuhan. Yang menumbuhkan buah roh itu hanya Tuhan. Di musim engkau memerlukan sukacita, ada buah roh namanya sukacita. Di musim engkau membutuhkan damai yang melebihi akal budi, Tuhan menumbuhkan buah damai sejahtera. Dan seringkali kita terkecoh. Damai sejahtera itu letaknya di dalam roh, karena buah roh. Gak bisa diusik, gak bisa dicuri sama iblis. Temannya damai sejahtera itu namanya ketenangan, letaknya di dalam jiwa. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Sukacita adalah buah roh. Temannya sukacita yang kita salah artikan namanya kesenangan. Letaknya cuma di dalam jiwa. Bisa hilang kapan aja. Bisa dicuri sama iblis. Tapi orang percaya.
Ketika kesenangannya hilang, ketika ketenangannya terusik di dalam sebuah masalah, damai sejahtera dan sukacita Tuhan tidak pernah tinggalin dia. Itu anak Tuhan. Makanya dikatakan apa? Damai yang melebihi akal budi. Damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Damai yang kuberikan bukan seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Hebat Tuhan kita. Dia udah siapin semuanya. Kemudian dikatakan apa? Daunnya tidak akan layu. Daun itu lambang daripada semangat kita. Lambang daripada penyertaan Tuhan. Lambang daripada kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Musim berganti, daun gak akan rontok. Itu maksudnya. Saya pernah tinggal di negara 4 musim, 13 tahun. Berarti 13 kali saya mengalami musim gugur. Musim gugur itu ketika daunnya tidak dialirkan nutrisi karena pohonnya siap-siap masuk ke dalam musim dingin. Jadi dia stop nutrisinya, makanya daunnya jatuh, pohonnya jadi gak punya daun. Pohon kan kalau gak ada daunnya jelek, sama seperti manusia gak ada rambutnya. Kok ketawa? Sedih saya kalau baca ada ayat di Lukas. Dikatakan gini, aku tidak akan membiarkan sehelai dari rambutmu jatuh. Jatuh kabeh Tuhan. Wes abis Tuhan entek. Maaf ya kalau ada pantulan-pantulan cahaya ya. Anggap aja urapan Tuhan. Saya tuh nggak ngerti loh. Satu hari lagi di launch sebuah gereja, ada orang masuk ke dalam. Biasa kan kalau orang multimedia kan nanya, Pak ada ayat apa, ada PPT nggak? Oh nggak ada, mau lagu apa? Kan itu biasa lah ya. Ini dia masuk. Ternyata dia makeup artis. Maaf Pak, untuk ibadah berikutnya mau dikasih bedak nggak? Bedak. Gak usah, saya bingung tapi, gak usah Mbak bedak-bedakan gitu. Saya bingung tapi kan, terus istri saya kasih tahu, itu dikasih bedak karena kepala kamu terlalu mengkilat. Supaya meredam cahaya-cahaya. Pertama jemaat silau, yang kedua masuk YouTube gak bagus. Pantulan-pantulan cahaya, yang nonton juga gak enak. Kamu tuh di depan kayak bolam lampu soalnya. Mohon maaf ya. Nah, pohon itu ketika udah lewatin musim dingin, dia kembali bisa salurkan nutrisinya kan? Kan tadinya dia simpan buat musim dingin. Waktu dia salurkan nutrisinya, mulai timbulkan daun-daun yang baru, musimnya apa namanya? Musim semi. Jadi pohon itu bergantung sama musimnya. Musim berubah, dia ngikutin musimnya. Tuhan bilang apa? Musim hidupmu berubah. Kemuliaan aku tidak akan pernah pudar, karena daunmu tidak akan pernah layu. Nutrisi jalan terus. Oh disambung lagi sama Yesus sendiri katakan apa? Dia bilang gini, kamu tuh adalah ranting melekat kepada pokok anggur. Kalau nutrisi jalan terus, salah satu doa saya di rumah sakit, Tuhan aku kan kena kanker darah. Kan aku ranting melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya kan gak punya kanker darah. Berarti kesembuhan mengalir ya Tuhan ke rantingnya. Aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam hitungan 1 bulan. 85% dari darah saya kanker semua. Dokter bilang 3 bulan mati Pak. Hitungan 1 bulan, dokternya cek. Dia bilang kami tim dokter ada 10 Pak. Kami gak bisa temukan sel kankernya 0% 1 bulan. 0% hilang. Dokternya bukan orang percaya. Saya bilang sama dia, dokter kalau masuk ke ruangan saya, dokter sering lihat saya lagi berdoa dan perjamuan kudus. Tuhan yang saya sembah namanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Dia yang menyembuhkan saya Dok. Dia kalau masuk kamar sama suster, saya tahu dia lagi masuk. Kita lagi doa, saya gak buru-buru doanya. Saya tetap berdoa, saya tahu dia nungguin di situ. Dan berkali-kali dia nunggu di pintu. Dia hormati waktu kita berdoa. Jadi dia lihat saya berdoa setiap hari. Perjamuan kudus sama istri saya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mempersiapkan masa depan kita, Tuhan juga mempersiapkan segala-galanya untuk membawa kita kepada tujuannya dia. Gini, ini mumpung istri saya nggak ada ya, tadi pagi dia ada, ya mumpung dia ada, jadi kita ngomongin aja dia ya. Jadi gini, saya ini menikah sama orang yang seperti MacGyver. Ya, yang seumuran saya mungkin tahu film MacGyver, dia adalah orang yang cakap dan orang yang penuh dengan akal. Istri saya itu adalah orang yang ininya encernya minta ampun. Salah satu contoh adalah ketika lagi musim hujan, saya nyari dia yang tadinya ada di kamar, tiba-tiba dia hilang. Dia suka hilang dari hadirat saya. Saya tanya sama Mbak, itu ibu di mana sih?
Di loteng Pak lagi betulin genteng. Karena bocor. Dia mau lihat bocornya di mana. Itu istri saya. Satu hari dia hilang lagi. Saya tanya, mana si ibu? Lagi di garasi. Lagi ngapain? Betulin kipas angin. Saya samperin dia. Saya lihat kipas angin udah mereteli kemana-mana. Itu ntar masaknya gimana? Tenang, ada YouTube. Dipasang sama dia, nyala loh kipas anginnya. Besoknya rusak lagi. Tapi sempat nyala. Berarti kan hebat dia. Istri saya ini asalnya orang Cina dari Bandung. Jadi makanannya beda lah dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan masih suka ada manisnya lah ya. Jawa Barat kan gak ada yang suka manis-manis. Dia demennya sayur, gurih-gurih tuh istri saya. Jadi satu hari dia tanya gini, kan saya dibesarkan di keluarga yang suka roti, manis-manis, coklat kayak tadi saya bilang kan. Dia bilang gini, kamu mau gak dibuatin chocolate chip cookies, kue kering coklat? Oh mau lah saya bilang gitu. Pembuatan pertama sampai keempat gagal semuanya. Pembuatan kelima dia udah frustasi, dia tanya gini. Dia buatnya juga resepnya dari YouTube. Semua YouTube pokoknya. Otaknya YouTube, bukan firman Tuhan, YouTube. Selama ada YouTube, ada Google, tanya aja sama mereka, katanya begitu. Jadi dia buatin yang kelima, dia tanya gini, kamu tuh sukanya gimana sih? Saya bilang, kalau saya pegang tuh chocolate chip cookies, itu udah harus bawa butter sampai ke sini. Itu udah merangsang otak saya kan. Waktu saya gigit, coklatnya meleleh di mulut. Gimana caranya? Jadi dia buatin yang pakai bahan-bahan primer lah pokoknya. Dan waktu pembuatan yang kelima, dari hari itu sampai sekarang, chocolate chip cookies the best itu buatan istri saya. Saya bukannya karena dia istri saya juga harus objektif dong. Saya kasih sama teman-teman saya yang suka coklat, termasuk Ibu Ira itu di situ ya. Saya suruh coba, saya gak kasih tahu tuh punya istri saya. Mereka makan di rumah, saya sediain kopi, mereka Bill, ini beli di mana? Buatan istri, saya bilang gitu. Jadi semua suka kan, puji Tuhan dia gak buka PO, kalau gak repot. Jemaat GSI bisa pesan semua, repot nanti. Cuman itu the best. Nah itu gambaran betapa hebatnya otaknya. Nah dimensi iman gak ada. Di 2018 dia tutup asuransi saya. Karena dia bilang ada asuransi yang lebih bagus. Dia tutup asuransi saya, dia buka polis yang baru. Polis yang baru itu masa tunggunya 90 hari. Jadi berarti dalam 90 hari gak boleh sakit. Nah di dalam 90 hari saya gak punya proteksi asuransi. Karena asuransi yang lama ditutup. Harusnya dibiarin aja buka. Ya kan, supaya saya tetap dapat proteksi. Dia bilang gini, gak usah lah kita save money. Itu lagian kamu kan gak pernah sakit. Memang saya gak pernah sakit. Saya jaga makan, body fat saya 9% saat itu. Wah healthy living pokoknya. Cuman memang salahnya gak pernah cek darah. Kenapa? Karena takut jarum. Jadi dia tutup, dia bilang, saya sempat nanya, dia bilang udahlah tenang aja kamu sehat ini gitu ya. 9 Desember 2018, saya pulang dari Surabaya baru khotbah di sini. Udah meriang badan saya. 10 Desember hari Senin, lagi pasang pohon Natal, saya meriang makin meriang, saya lemesnya minta ampun. Saya ketiduran jam 11 dibangunin Tuhan, lagi gosok gigi, gubrak di kamar mandi. Ternyata darah saya udah habis. Dan saya nggak tahu. Dilarikan ke rumah sakit, beberapa minggu setelah itu terdiagnosa kanker darah. Rekam medis terjadi tanggal 10 Desember toh, karena masuk rumah sakit tanggal itu. Tanggal 10 Desember itu hari ke-76. Berarti asuransi punya, kan karena sakitnya di hari ke-76, berarti asuransi tidak bisa cover. Istri saya di kamar nangis senangis-nangisnya. Dia menjerit, dia berdoa, Tuhan kalau Billy harus sakit kenapa gak 14 hari lagi? Ya jangan gitu juga dong sayang doanya. Kalau ia sakit ya jangan sakit lah masa 14 hari lagi. Soalnya 14 hari lagi ke cover. 90 hari. Pertama kali dalam hidupnya dia merasa menjadi orang yang sangat bodoh. Tuhan biarkan terjadi. Karena Tuhan mau berperkara sama dia. Singkat cerita, karena dia memang kerjanya evakuasi medis, saya dilarikan ke Singapura. Di sana tiba-tiba dokternya membuka pintu dan kita ikutin aja jalan Tuhan. Ya, akhirnya dokternya bilang mau nggak masuk SGH, Singapore General Hospital tahun 2019 itu tidak terima orang Indonesia. Pakai jalurnya dia, akhirnya diterima di sana. Itu rumah sakit umum, murah dan memang paling bagus, paling besar juga di Singapura. Saya bilang bisa masuk situ, boleh. Ya udah kita mulai berobat di sana. Kita nggak sadar billingnya juga besar ternyata.
Karena tindakan-tindakan yang diambil sama saya cukup kompleks. Singkat cerita yang saya katakan tadi, saya disembuhkan Tuhan, setelah 2,5 bulan kami boleh pulang. Mau pulang 2,5 bulan, deg-degan, bayarnya gimana? Tagihannya berapa? Di hari dia akan datengin bisnis office untuk tanya tagihan, kita perjamuan sampai 3 kali. Karena deg-degan. Di hari dia turun ke bisnis office, dia mau tanya tagihannya berapa, 45 menit dia gak naik-naik. Saya telepon gak diangkat, dalam hati saya jangan-jangan istri saya pingsan lihat tagihan di bawah. Setelah 45 menit, dia akhirnya membuka pintu kamar, saya lega lihat dia, tapi juga saya gak lega juga, karena waktu dia buka pintu kamar, dia jalan ke saya sambil dengan tatapan begini. Saya terkaget-kaget, saya gak pernah lihat mukanya dia kayak begitu. Oh, dia orangnya cool. Semua pakai logika. Ini jarang, saya gak pernah lihat dikaget-kaget. Jalannya begini, matanya begini. Terus saya tanya gini, aduh besar ya tagihannya. Dia ngangguk lagi, gini. Aduh, dia bawa secari kertas. Itu invoice-nya. Dia duduk di samping saya, dia melototin saya juga pelotot-pelototan sama dia. Berapa tagihannya? Dia kasih kertasnya, saya lihat, oh Tuhan Yesus. Lutut saya makin lemes. Tiba-tiba dia berbisik sama saya. Bill, katanya rumah sakit udah lunas. Kok bisa udah lunas? Udah selesai pembayarannya. Siapa yang bayarin? Itu katanya orang-orang kalau datang suka banyak yang nabur di bawah. Dan katanya sebelum kita pulang besok harus balik lagi ke situ. Karena yang bayar kelebihan. Jadi besok kita pulang, kita bawa uang kelebihan. Kok bisa? Bapak Ibu, satu hal yang saya pesan sama keluarga dan teman-teman saya. Kalau kamu datang ke sini, jangan posting saya sakit. Di dalam posisi seperti saya itu sangat sensitif. Dan saya ngajarin banyak hamba-hamba Tuhan di seminar hamba-hamba Tuhan. Kalau sakit jangan posting. Jangan kejar pipa, belas kasihan orang. Kejar belas kasihan sumber atas segala sumber. Bagi saya, kalau orang posting, itu eksploitasi jemaat. Di awal ketika diposting, pasti nanti dikasih foto-foto yang menyeramkan. Ya, infus, muka diginiin. Mengundang empati toh. Kalimat pertama, tolong doakan saya sedang sakit. Aduh, hati kita empati. Kalimat keduanya eksploitasi. Jika Anda digerakkan Tuhan, inilah BNI, BRI, BCA saya. Kurang ajar. Jadi saya bilang tidak posting, no posting. Jadi yang datang ke rumah sakit itu orang yang hanya dengar dari mulut ke mulut aja. Sepertiga yang datang saya gak kenal. Dari gereja-gereja lokal. Ada satu tim praise and worship datang ke rumah sakit. Mereka datang, mereka bilang gini, boleh gak saya nyanyi? Ya boleh, sampai pagi juga boleh nyanyi di sini. Oh mereka nyanyi, saya gak kenal nih siapa nih orang-orang ini. Orang demi orang. Seperti Tuhan perintahkan burung-burung gagak dan janda di Sarfat, Tuhan bisa perintahkan siapa aja. Ketika Tuhan perintahkan siapa saja, dia akan kasih tunjuk sama kita. Yang dia katakan kepada Thomas, karena kamu telah lihat aku, makanya kamu percaya. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak pernah melihat. Saya gak pernah lihat Tuhan secara fisik. Dan sama seperti kita gak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Ketika kita hari ini nyatakan aku percaya sama penyertaanmu, kau adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Justru di kondisi seperti itu dia akan kasih tunjuk siapa dia dalam hidupmu. Saya nangis. Saya pegang tangan istri saya. Dan dia bilang sama saya dengan tangisan dia bilang gini. Saya gak pernah, by the way selama saya pengobatannya, saya gak pernah dengar dia berdoa seperti dia berdoa. Saya gak pernah dengar dia baca firman seperti dia baca firman. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dia bilang sama saya, Bill, Tuhan bilang sama aku dia adalah asuransi aku. Kita pulang ke Indonesia, seperti biasa orang-orang bilang apa? Kamu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima, saya, istri saya terutama, dan kedua anak saya, diubahkan Tuhan. Itu mujizat yang paling besar. Yang namanya kesembuhan, bonus. Tuhan kalau sembuhin kita, balikin tangan sembuh kita. Tetapi yang namanya perubahan karakter, memerlukan respon dari saudara dan saya. Di dalam penyertaan Tuhan, pastikan dirimu yang berubah. Karena engkau mendapatkan keuntungan yang luar biasa di dalamnya.
Karena itu di 1 Timotius pasal yang ke-6 dikatakan begini, jangan gunakan ibadah untuk membawa keuntungan bagi dirimu. Tapi gunakan ibadah, isi dengan ucapan syukur, justru di dalam situ kamu dapatkan keuntungan yang luar biasa. Itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya banyak hal-hal yang diluputkan sama Tuhan. Kondisi bahaya yang kita nggak pernah tahu. Ketika kondisi kita telat membawa sesuatu, kita harus balik ke rumah dan lain sebagainya. Tuhan banyak tutup-tutup pintu yang dia tahu akan terjadi bahaya untuk meluputkan kita. Karena dia adalah Tuhan yang maha hadir dan maha tahu. Ya, saya tutup sama ini. Ngomongin istri lagi ya. Aduh, mumpung dia nggak ada soalnya ya. Istri saya ini kan selain dia logika tinggi, dia ini kalau didiagnosa dominan, intim, stabil, cermat tuh dia intim. Intim sama dominan, saya stabil, cermat. Jadi kalau lagi traveling, ya, karena saya stabil cermat, saya yang bawa dokumen-dokumen traveling, ya kan. Nah, istri saya itu memang suka lupa ini, lupa itu, dia kelemahannya di situ. Kelebihannya temannya banyak, itu kelebihan dia lah. Nah, jadi satu hari kami ada meeting yayasan setiap tahunan tuh di Bangkok. Jadi yayasan Kristen ngumpul seluruh Asia, kita ngumpul di sana, kita saling berbagi dan kemudian saling kompernos dan kerjasama. Karena saya ada di Yayasan Immanuel yang dibangun sama orang tua kami di tahun 67, salah satu cabangnya ada di sini, Yayasan Immanuel, di Pregolan ada toko bukunya. Nah, itu sebabnya kami ketemu di sana. Nah, saat itu tahun lalu tuh saya nggak bisa ikut, jadi dia pergi sendiri. Waktu dia mau pergi sendiri, kan dokumen traveling biasanya kan saya pegang, jadi saya mau pastikan dong, mau berangkat dari rumah saya tanya gini, udah bawa paspor belum? Udah katanya gitu. Di mobil saya tanya lagi, kan saya belum lihat. Udah bawa paspor belum? Dia mulai kesel. Udah Bill, bawel banget sih kamu gitu. Lagi jalan, sebelum keluar dari kompleks perumahan kami, ke Soekarno-Hatta tuh 30 kilo. Saya tinggal di pusat. Soekarno-Hatta kan di provinsi udah beda di Banten. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Bill, tanya lagi paspornya dan suruh buka di depan kamu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan tadi saya tanya dia bad mood loh Tuhan. Ntar saya tanya lagi, saya diusir dari mobil lagi. Jadi saya memberanikan diri, sayang, boleh nggak lihat paspornya? Bill, kamu tuh bawel banget sih sayang, kamu bawel banget. Udah bawa, ini udah bawa tuh, udah bawa nih gitu. Tolong buka dong, buka, saya mau lihat aja paspornya. Nah gini, ini seru nih. Paspor, kalau bekas, itu ada guntingannya, betul nggak? Digunting sama imigrasi, betul nggak? Terus dibalikin ke kita toh. Guntingannya di dalam. Pas dia buka paspornya, saya kan lihat begini, ada guntingannya. Berarti paspor yang bekas toh, paspor lama toh, dan gak bisa dipakai kan. Saya harus cool. Karena senang lihatnya, bener gua. Cool aja, diam aja. Tetap bawa mobil, cool, tenang aja Bill, tenang. Saya gak nanya apa-apa, diam aja. Tiba-tiba ada suara lembut banget. Iya nih salah nih. Terus saya tanya, mau ngapain? Ya udah pulang aja. Dari titik itu sampai ke rumah sekitar 5 menit sih ya. Kesempatan dong kuliahin istri kapan lagi. Gini ya sayang, gini. Jarak dari rumah sampai ke airport itu 30 kilo. Ini jam 4 sore, rush hour Jakarta hari kerja. Kita sampai sana nih 1,5 jam loh. Google Map katakan 1,5 jam nih. Kamu sampai di sana, kamu turun ke counternya pesawat. Saya udah pergi toh. Kamu buka di depan counternya, kamu kesadar sendiri, paspor kamu paspor yang bekas. Tidak berlaku. Berarti apa? Orangnya akan minta paspor yang asli toh. Kamu nggak punya. Kamu nggak bisa traveling ke luar negeri pakai KTP. Emangnya ke Surabaya, KTP tinggal nggak bisa. Yang terjadi kamu pasti panik toh. Kamu pasti telepon saya udah jalan pulang. Sayang, tolong ambilin paspor asli. Saya pulang ke rumah sejam. Balik lagi 1,5 jam. Paling nggak 2 jam di jalan. Kamu ketinggalan pesawat udah pasti. Betul kan? Iya. Makanya denger-dengeran sama suami yang diurapi Tuhan. Saya intim dapat suara Tuhan, saya kasih tahu denger-dengeran dong. Puas banget ya pokoknya deh. Bolehin istri, ya kan? Sampai dia keluar dari rumah, dia ambil paspor, saya nggak mau percaya dulu. Coba buka lagi, jangan-jangan paspor saya di bawah. Dia buka, saya lihat, udah pasti oke. So saya cek Google Map. Kalau di Surabaya kan tol ke airport cuma 1. Di Jakarta kan tolnya banyak.
Tiba-tiba saya buka, rupanya macet yang tadi di sana udah terurai. Yang tadinya 1,5 jam, lewat jalan tol yang lain lagi cuma 50 menit. Wah puji Tuhan, waktunya dapat ekstra. Terus saya bilang gini sama dia, Tuhan tuh baik. Jangan-jangan tadi ada bahaya, kan kita gak pernah tahu. Kalau Tuhan tutup pintu, berarti ada pintu yang Tuhan mau bukakan yang lain. Karena dia maha tahu, pasti dia membawa kelancaran bagi hidup kita. Karena apa? Semua jalan Tuhan, karena dia sudah mendahului kita, pasti baik. Pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini. Berterima kasih buat kasih karunia Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi sama hidup kami hari ini. Dan apa yang akan terjadi sama hidup kami di masa depan kami. Pasti semuanya adalah rangkaian yang indah. Yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan terima kasih bahwa firman Tuhan mengatakan Engkau sudah mendahului kami. Engkau menyertai kami. Tanganmu hebat, tanganmu luar biasa ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini biarlah kami mengalami Tuhan sehingga hidup kami penuh dengan kesaksian. Tuhan meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan kami akan terus duduk di kaki-Mu seperti Maria. Terus menerima kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.